Shalom, saudaraku yang berbahagia, bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema percaya meski dalam pergumulan. Mazmur 31 ayat 10 sampai ayat 14. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa melindungi dan memberkati kami. Kami mau merenungkan firman-Mu, Tuhan tolong dan pimpin kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 31 ayat 10 sampai 14. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku yang berbahagia, dalam penderitaan ada banyak sekali godaan yang dapat membuat kita mengeluh, bersungut-sungut, menyerah, tidak mau lagi mempercayai Allah, atau meninggalkan iman kepada apa yang bukan Allah. Kita berpaling dari Allah yang benar kepada Allah buatan. Mazmur ini diawali dengan keluh kesah Raja Daud. Ia merasakan keadaan yang begitu sesak, sakit hati, jiwa dan tubuhnya merana, serta sepanjang hidupnya hanya diselimuti oleh duka dan keluh kesah. Penderitaannya bertambah karena ia menjadi celaan dari para lawannya. Kondisinya begitu menakutkan sehingga orang-orang yang mengenalinya pun pergi jauh menghindar. Sekalipun keadaannya memprihatinkan, ia tetap percaya kepada Tuhan. Ia tahu bahwa kehidupannya ada dalam tangan Tuhan. Dengan iman Daud berkata, alangkah limpahnya kebaikan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Ia menaruh harapan bahwa di balik penderitaan panjang terdapat kebaikan Allah bagi mereka yang takut akan Tuhan dan yang berlindung kepadanya. Iman seseorang mungkin saja diuji ketika ia berada dalam keadaan yang terburuk. Apakah ia akan tetap percaya kepada Allah atau justru meninggalkannya? Memilih tetap percaya kepada Allah pada saat kita tidak melihat pertolongannya bukanlah hal yang mudah. Sebab memilih untuk tetap percaya kepada Allah pun tidak berarti akan melepaskan kita dari berbagai penderitaan. Namun sebaliknya, apakah berpaling dari Allah akan menjadikan semuanya lebih baik? Tidak mungkin. Tidak ada kebaikan dan pertolongan yang sejati di luar Allah. Karena pertolongannya tidak datang terlambat, Ia akan menunjukkan kasih-Nya dengan cara ajaib. Saat kita berpikir bahwa kita sendirian,
maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan mendengarkan semua permohonan kita, dan Ia akan menjawab sesuai waktu dan cara Tuhan. Saudaraku yang berbahagia, kita seringkali berpikir bahwa kalau doa kita naikkan kepada Tuhan, maka kita akan segera mendapatkan jawaban. Inilah pergumulan setiap orang percaya. Jawaban Tuhan kadangkala kita tidak pahami, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita umat-Nya. Tuhan mengerti apa yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Nya. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, tetaplah percaya walaupun dalam penderitaan. Yesus sendiri memberikan teladan bahwa Dia menderita demi menanggung dosa umat manusia. Demikian juga Rasul Paulus, dia juga memberikan contoh bagaimana dia mengalami penderitaan pada saat dia mengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus, dia mengalami banyak pergumulan, persoalan hidup dan penderitaan. Dan ketika Paulus melayani, memberitakan Injil, dia pun mengalami suatu situasi yang begitu hebatnya, menderita demi Injil Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih, inilah tantangan dan pergumulan kita sebagai orang percaya kepada Yesus. Pada saat kita menderita, kita harus tetap percaya, sehingga kita akan layak di hadapan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, ajar kami untuk percaya kepadamu meski dalam cobaan yang berat. Tuntun dan sertailah kami menjalani hidup kami, dan biarlah kami tetap setia mengiring Engkau, karena kami tahu apapun keadaan dan kondisi kami, Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.